Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dian Indrayani. Saya merupakan salah satu dosen di program studi Profesi Bidan jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan. Pada penjelasan ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi apa yang akan disampaikan, bagaimana metode pembelajaran dan bagaimana interaksi mahasiswa dan dosen, serta bagaimana melakukan penilaian atau asesmen pada mata kuliah ini. Paparan ini dibuat untuk menyiapkan bukti unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Apa itu mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan? Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi yang memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk dapat memberikan asuhan kebidanan kehamilan dengan pendekatan manajemen kebidanan yang didukung oleh kemampuan berpikir kritis dan rasionalisasi klinis dengan mempertimbangkan keragaman budaya, keyakinan, sosial ekonomi, keunikan, dan potensi alamiah individu yang berfokus pada upaya-upaya preventif, promotif, dan deteksi dini komplikasi penyulit kehamilan. Mata kuliah ini berada di semester 4 pada program studi Sarjana Terapan Kebidanan dengan bobot SKS sebesar 5 SKS. Saya sebagai koordinator mata kuliah bekerja sama dengan tim sebanyak 5 orang untuk menyusun capaian pembelajaran mata kuliah yang tentunya ini adalah diturunkan dari capaian pembelajaran lulusan. Kemudian kita susun menjadi sub capaian pembelajaran mata kuliah sebanyak 13 sub CPMK dan kami uraikan ke dalam topik-topik mata kuliah selama 1 semester. Berikut adalah materi yang akan disampaikan selama 1 semester pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan. Materi ini dibagi ke dalam 14 kali pertemuan di luar UTS dan UAS, dan secara garis besar mata kuliah ini dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu pembelajaran teori dan pembelajaran praktik di laboratorium. Untuk mempermudah penyampaian materi kepada mahasiswa, kami menyusun beberapa bahan ajar, diantaranya adalah student guide, tutor guide, penuntun belajar, kemudian daftar tilik, dan beberapa video pembelajaran. Selain itu juga ada beberapa referensi yang digunakan, berupa referensi utama yaitu textbook yang berkaitan dengan midwifery atau kebidanan serta obstetri baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Dan didukung oleh referensi pendukung, diantaranya adalah jurnal-jurnal yang berkaitan dengan kehamilan, kemudian beberapa hasil penelitian dosen yang sudah diintegrasikan ke dalam mata kuliah ini dapat dijadikan sebagai referensi, serta peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pemeriksaan kehamilan. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan proses pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan pendekatan student-centered learning, di mana mahasiswa terlibat aktif dalam proses perkuliahan. Di antaranya adalah menggunakan kuliah interaktif. Di sini dosen dan mahasiswa terlibat aktif berinteraksi. Dosen menyampaikan materi, kemudian mahasiswa menyampaikan pertanyaan dan terjadi diskusi antara mahasiswa dan dosen. Selain itu, kami menggunakan metode problem based learning atau tutorial di mana mahasiswa diberikan trigger case atau problem yang harus dipecahkan secara bersama-sama bersama kelompoknya. Pada mata kuliah ini juga menggunakan metode berupa small group discussion, di mana mahasiswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang diberikan kasus, kemudian diberi kesempatan untuk membahasnya dan dilakukan presentasi. Berikutnya adalah ada cooperative learning. Di sini mahasiswa diberi tugas untuk mencari beberapa materi dari berbagai sumber, kemudian mendiskusikannya di kelompok dan mempresentasikannya serta dibahas bersama-sama dosen. Selanjutnya adalah pada mata kuliah ini menggunakan project based learning. Mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian diberi tugas untuk merancang suatu project. Di sini adalah proyeknya adalah kelas ibu hamil. Mereka diberi tugas untuk bagaimana mereka meng-create dan merencanakan sebuah kelas serta bagaimana mengelola ketika akan menyelenggarakan suatu kelas ibu hamil dalam upaya preventif promotif dari perilaku sehat ibu hamil, termasuk bagaimana merancang kelas senam hamil. Platform yang digunakan pada mata kuliah ini untuk mempermudah interaksi antara dosen dan mahasiswa
di antaranya menggunakan Zoom Meeting, kemudian Learning Management System yang ada di Poltekkes Bandung, Google Education Suite, dan pembelajaran praktik laboratorium berupa skill lab di Poltekkes Bandung. Dengan berbagai metode pembelajaran yang digunakan tersebut, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menguasai capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana bentuk asesmen yang dilakukan pada mata kuliah ini. Bentuk asesmen yang dilakukan pada mata kuliah ini tentunya berdasarkan pada sub CPMK agar dapat mengukur capaian pembelajaran yang memang seharusnya diukur dan bersifat objektif. Pada mata kuliah ini, unsur penilaian terdiri dari penilaian teori yang terdiri dari UTS dan UAS serta penugasan. Biasanya soal-soal dalam bentuk vignette. Kemudian berikutnya adalah penilaian dari unsur praktik. Di sini didapat dari ujian praktik berupa OSCE, kemudian nilai harian praktik serta laporan praktikum mahasiswa pada saat pembelajaran. Sebagai contoh, saya sampaikan ini adalah beberapa metode asesmen yang kami gunakan pada mata kuliah ini selama 1 semester. Sebagai contoh, ini pada sub CPMK 3, mahasiswa harus mampu melakukan manajemen pelayanan kebidanan pada asuhan kehamilan, maka bentuk evaluasinya berupa laporan pendokumentasian asuhan yaitu dengan SOAP dan laporan reflektif praktis. Kemudian untuk instrumen evaluasinya pun ini berupa rubrik penilaian laporan SOAP dan rubrik penilaian reflektif praktis. Berikut adalah hasil karya mahasiswa pada mata kuliah ini. Di sini mahasiswa merancang mengelola kelas ibu hamil sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang diperoleh. Selain itu juga mereka mengasah komunikasi, edukasi, dan konseling kepada ibu hamil serta bagaimana mengelola penyelenggaraan kelas ibu hamil. Di sini juga mahasiswa dituntut untuk menunjukkan performanya bagaimana mereka menjadi seorang instruktur senam pada ibu hamil dan mengelola kelas ibu hamil. Posisinya masih sama seperti teknik yang sebelumnya, namun di sini mendorong bolanya ke depan dan ke belakang. Perut tidak boleh terganjal oleh paha ya, Moms. Demikian gambaran mengenai mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan, mulai dari delivery, interaction, dan assessment. Setelah ini saya akan menyampaikan bagaimana gambaran perkuliahan secara real dengan menggunakan Zoom Meeting, dan selamat menyaksikan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah baik Ya, Ibu. alhamdulillah ya. Oke, Ibu sudah bagikan presensi di GCR ya. Alhamdulillah sudah hadir semua. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pada hari ini kita akan memulai topik yang pertama ya, yang mengenai konsep teori kehamilan ya. Sebelum nanti di pertemuan berikutnya Anda lanjut ke tutorial tentang asuhan kebidanan kehamilan ya. Oke, Ibu akan share screen di sini. Ya, apakah sudah terlihat? Baik, sudah Baik, sudah terlihat Ibu. Ya, baik. Pada hari ini kita akan belajar mengenai konsep teori kehamilan ya. Kita akan belajar mengenai apa itu konsepsi, kemudian apa itu nidasi, dan bagaimana pertumbuhan perkembangan hasil konsepsi tersebut, gitu ya. Nah, sebelum kita memasuki ke materi, ya, Ibu ini ada video ya. Coba ini dicermati ya, diamati video tayangan ini. Oke, baik. Nah, ini pertanyaannya ya, apa sebenarnya yang terjadi pada ibu tersebut? Barangkali ada yang mau berpendapat, silakan. Yuk, siapa? Tadi kan udah terlihat ya, video singkat ya, video singkat. Mungkin masih terkesima ya dengan videonya ya. Oke, apa yang terjadi pada ibu tersebut kira-kira? Iya, Ibu ingin berpendapat. Ya, Silvi, baik Silvi, bagaimana Silvi? Ya, mungkin setelah tadi melihat video yang ditayangkan oleh Ibu, seorang sepasang suami istri yang bahagia Ibu setelah dinyatakan dalam tes spek yaitu positif gitu Ibu. Ya, tes speknya positif. Artinya apa Silvi? Hamil Ibu. Hamil, ya ragu-ragu ya bilang hamilnya ya, karena belum belajar mungkin. Oke, ada lagi yang ingin berpendapat, silakan. Nyimas izin berpendapat Ibu. Nyimas, ya baik, silakan Nyimas. Ya baik Ibu, jadi dari video tersebut mungkin Nyimas bisa membaca gitu Ibu yang terjadi pada ibu itu mungkin tanda-tanda kehamilan gitu Ibu, karena juga ibunya kan tes speknya positif, terus juga ibunya mual muntah, di mana mual muntah itu tuh emang sering terjadi di ibu hamil gitu Ibu. Mungkin dari Nyimas sekian Ibu. Ya, baik. Terima kasih, Nyimas. Ya, oke, baik ya. Ini dari 2 orang sudah menyatakan bahwa kemungkinan ibu ini hamil, gitu ya. Oke, benar ada pendapat lain nggak yang menyimpulkan bahwa ini bukan kehamilan, gitu? Ada nggak? Atau semuanya sepakat, ini kemungkinannya hamil deh, gitu ya, karena tanda-tanda kehamilannya sudah terlihat, gitu ya. Oke, ini ada lagi yang mempunyai pendapat yang berbeda? Nah, sepertinya tidak ada ya. Oke, Ibu lanjut, ya. Jadi sebenarnya ya kalau kita lihat tadi betul ya, kalau kita lihat dari tayangan video singkat tadi ternyata memang ada tanda-tanda ke arah kehamilan ya. Di antaranya betul tadi yang Nyimas sampaikan ya, ada tanda subjektif atau ada perasaan mual ya, mual kemudian muntah tadi terlihat ya. Tapi kita juga ada konfirmasi gitu ya dari pemeriksaan air kencing, ternyata si ibunya menunjukkan positif hamil gitu ya. Jadi kemungkinan-kemungkinan lain yang menyebabkan mual muntah mungkin sudah kita singkirkan ya. Nah, sekarang kita akan belajar sebenarnya bagaimana sih proses terjadinya kehamilan tersebut ya. Oke, baik, kita lihat ya tayangan video berikut ini. Fertilization is the epic story of a single sperm facing incredible odds to unite with an egg and form a new human life. It is the story of all of us. During sexual intercourse, about 300 million sperm enter the vagina. Soon afterward, millions of them will either flow out of the vagina
or die in its acidic environment. However, many survive because of the protective elements provided in the fluid surrounding them. Next, the sperm must pass through the cervix, an opening into the uterus. Usually, it remains tightly closed, but here the cervix is open for a few days while the woman ovulates. The sperm swim through the cervical mucus, which is thinned to a more watery consistency for easier passage. Once inside the cervix, the sperm continues swimming toward the uterus, though millions will die trying to make it through the mucus. Some sperm remain behind, caught in the folds of the cervix, but they may later continue the journey as a backup to the first group. Inside the uterus, muscular uterine contractions assist the sperm on their journey toward the egg. However, resident cells from the woman's immune system, mistaking the sperm for foreign invaders, destroy thousands more. Next, half the sperm head for the empty fallopian tube, while the other half swim toward the tube containing the unfertilized egg. Now, only a few thousand remain. Inside the fallopian tube, tiny cilia push the egg toward the uterus. To continue, the sperm must surge against this motion to reach the egg. Some sperm get trapped in the cilia and die. During this part of the journey, chemicals in the reproductive tract cause the membranes covering the heads of the sperm to change. As a result, the sperm become hyperactive, swimming harder and faster toward their destination. At long last, the sperm reach the egg. Only a few dozen of the original 300 million sperm remain. The egg is covered with a layer of cells called the corona radiata. The sperm must push through this layer to reach the outer layer of the egg. Oke, baik ya. Sudah bisa melihat ya bagaimana proses terjadinya kehamilan. Ya, sudah sangat jelas di video tersebut. Barangkali ada yang bisa menyimpulkan bagaimana proses terjadinya kehamilan? Baik, Ibu, ini dia izin menyampaikan. Ya, Ines, boleh Ines, silahkan Ines. Baik, Ibu, tadi kan di awal video itu terjadi yang namanya fertilisasi, yang dimana fertilisasi ini merupakan peleburan antara sel sperma oleh sel sperma ke sel telur, Ibu. Nah, dari banyaknya sel sperma yang dihasilkan itu nanti yang menembus ke dalam sel-sel ovum itu hanya satu yang paling kuat gitu ya, Ibu. Setelah itu akan melewati yang namanya tuba falopi, terus nanti akan terjadi tahap fertilisasi, salah satunya kayak bisa menembus sel-sel corona radiata, terjadi juga reaksi-reaksi akrosom, zona pellucida juga akan ditembus, Ibu, oleh si sperma yang kuat gitu. Selain itu, nanti akan terjadi penempelan pada rahim ataupun uterus sel ovum pada wanita, yang dimana nanti tadi ada proses meiosis, Ibu. Jadi zigot itu akan berkembang dari 2 sel menjadi 4 sel. Yang pernah Ines tahu gitu, ada kayak tahap gastrula, blastula gitu, Ibu. Nanti akan berkembang menjadi janin nanti. Mungkin sekian, Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Wah, Ines luar biasa. Tepuk tangan buat Ines. Oke, ada lagi yang mau melengkapi? Ada yang mau melengkapi? Atau cukup? Nah, kita lihat ya. Terima kasih Ines ya, udah sangat lengkap ya. Nah, ya Ibu akan review sedikit nih ya. Sebenarnya dari tayangan video tadi sudah sangat jelas ya. Ini Ibu akan jelaskan sedikit mengenai apa itu atau bagaimana terjadinya kehamilan gitu ya. Yang pertama adalah dimulai dari pertemuan dari 2 sel ya, yaitu sel ovum dan sel sperma, atau dikatakan adalah dengan fertilisasi. Atau dari beberapa sumber ada yang mengatakan itu konsepsi, itu ya, conception. Jadi pertemuan dan persenyawaan antara 2 sel, yaitu sel sperma dan ovum, yang terjadi di tuba Pavlovi dan umumnya terjadi pada ampula tuba. Gitu ya, nanti kita lihat gambarnya. Nah ini ya, kita harus mengenal ini adalah sel kita ya, sel ovum adalah sel yang paling besar dalam tubuh kita ya. Ini ada yang namanya, ini inti sel dari sel ovum kita ya, ini ada sitoplasma, kemudian ini ada zona pellucida, dan ini yang dikatakan tadi oleh Ines ada corona radiata ya, jadi ada mahkotanya gitu kan.
Kemudian ini adalah sebelum kita lihat fertilisasi, kita harus mengenal dulu ya si sperma ini. Nah, ini sperma terdiri dari tiga bagian ya. Ada kepala, ini yang isinya adalah inti sel ya, akrosom di sini ya, yang melindungi dari si inti sel dari sperma ya. Kemudian ini bagian kepala, ini ke bagian leher, ini adalah bagian ekor gitu ya. Nah, ini sudah terlihat sekali, ini yang dikatakan fertilisasi ya. Tadi sudah terlihat juga banyak sekali sperma sampai jutaan gitu ya, tapi ternyata yang berhasil menembus sel ovum adalah hanya satu sperma saja ya, berarti bibit unggul ya kita teh ya. Yang lainnya pada meninggal di tengah jalan ya, tidak kuat dengan keasaman vagina, tidak kuat dengan kondisi dalam kavum uteri, kemudian ternyata ya dia itu untuk bisa cepat menembus ke dalam telur, ke dalam rongga rahim, ternyata memang ada beberapa reaksi ya yang terjadi di kepala si sperma ini sehingga dia lebih cepat ya, kalau tadi kita lihat, kita simak, lebih cepat berenangnya gitu ya menuju kepada sel telur ini ya. Jadi inilah proses fertilisasi ya. Udah paham ya untuk fertilisasi, dan ketika inti sel sperma sudah masuk ke dalam inti sel telur atau ovum, maka zona velocida ini akan berubah ya. Dia tidak menerima lagi, tidak bisa ditembus lagi oleh sperma yang lain. Jadi hanya satu sperma saja ya. Berikutnya adalah, nah ini ya, fertilisasi ini biasa terjadi pada hari ke-11 atau ke-14 siklus menstruasi, dan tentunya ini adalah masa di mana perempuan adalah mengalami ovulasi. Ya, setuju? Ya, jadi adalah pada hari ke-11 atau hari ke-14 siklus menstruasi. Ini kalau tergantung ya siklusnya, apakah dia 28 hari, karena berbeda, pada perempuan yang siklusnya 21 hari akan berbeda, pada yang 28 hari berbeda, pada yang 35 hari berbeda. Intinya adalah yang namanya ovulasi terjadi adalah 14 hari sebelum haid yang akan datang. Ya, itu intinya. Jadi adalah itu inti dari kapan kita ovulasi adalah 14 hari sebelum haid yang akan datang. Nah, ketika sudah terjadi fertilisasi ya, ternyata ini ya syaratnya harus ada pertemuan dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya si perempuannya sudah ovulasi, syaratnya adalah harus bertemu dengan sperma ya. Di sini kalau misalnya terjadi koitus, ini ada cairan semen ya yang berisi sperma sampai 10 sampai 120 juta sel sperma ya yang dipancarkan ke dalam dinding vagina atas dan terus naik ke serviks, melintas uterus dan menuju tuba Fallopi, dan disinilah ovum dibuahi atau dikatakan fertilisasi ya. Nah, ini tadi juga sudah terlihat, sudah jelas banget tadi di tayangan video ya. Ternyata proses fertilisasi ini adalah peleburan ya, peleburan dari dua inti sel ya. Dan ternyata tadi betul ya terjadi suatu proses gitu ya. Dan akhirnya yang tadinya haploid ya, sel sperma dan sel ovum itu kembali menjadi sebuah sel dengan jumlah yang kromosom diploid atau 2N atau 46 ya, menjadi seorang individu. Seorang yang tadinya sel kelamin ya, yang tadinya sel kelamin berubah menjadi diploid, yaitu seorang manusia gitu ya. Dan disinilah inti dari pewarisan sifat ya, genetik. Tadi udah jelas kalau yang namanya kromosom pasti berkaitan dengan genetik, pewarisan ya, pewarisan sifat. Di sini untuk menentukan apakah dia laki-laki atau perempuan ya, apakah dia rambutnya mau keriting atau lurus gitu ya, warna kulitnya apa gitu kan. Ini adalah prosesnya pada saat fertilisasi ya. Jadi sudah ditentukan pada saat tahapan ini loh gitu ya, pada saat tadi 11 sampai 14 hari setelah haid gitu ya. Kemudian apa yang terjadi setelah fertilisasi ya? Nah, apa yang terjadi setelah fertilisasi kita lihat ya. Nah, berarti kan ini ovulasi, tadi yang disampaikan sama Ibu ya, ovulasi, kemudian ada sperma yang masuk ya ketika koitus, di sini terjadi apa? Fertilisasi. Ya, disinilah tadi yang semua pewarisan genetik ada di sini. Sekarang apa yang terjadi setelah fertilisasi? Gitu ya. Nah, ini perjalanannya panjang sekali. Tadi juga Ines sudah menyampaikan ya, Bu, ternyata membelah gitu ya. Yang kan ini menjadi satu kan, menjadi satu sel ya. Yang diploid, kemudian dia atau yang dikatakan ini namanya zigot ya, ini namanya zigot. Kalau tadi kan ada sel ovum, sel sperma bersatu dalam proses fertilisasi namanya zigot. Kemudian dia akan berubah ya mengenai tahap pembelahan. Ini ada 2 menjadi sel yang 2, kemudian 4 sel, 8 sel ya. Ini ada morula, gastrula gitu ya, kemudian blastomer, dan akhirnya berupa blastokis. Ini akan menempel pada endometrium gitu ya. Oke, baik. Sampai sini mungkin ya, itu adalah materi terkait dengan konsep atau teori kehamilan ya. Ini adalah materi awal untuk mengantarkan Anda pada proses tutorial gitu ya. Nanti pekan depan kita akan melakukan tutorial ya.
Dan ini menjadi bahan untuk teman-teman berdiskusi nanti ya, dan mungkin bisa lebih luas lagi seperti itu. Oke, sebelumnya ada pertanyaan terlebih dahulu berkaitan dengan materi ini? Baik Ibu, saya izin bertanya. Oke, baik Salwa, silakan. Baik Ibu, tadi telah dijelaskan mengenai bagaimana pertumbuhan janin pada awalnya. Nah Ibu, jika pertumbuhan pada janin itu kembar, Ibu, apakah prosesnya juga sama dan bagaimana pada proses di awal itu ketika janin itu bisa kembar dalam satu rahim itu menjadi dua janin seperti itu Ibu. Terima kasih sebelumnya. Ya, baik. Terima kasih Salwa ya. Wah, sudah bagus sekali ya pertanyaannya, sudah loncat. Sudah loncat ke materi nanti ya yang akan datang ya. Oke, untuk materi gemeli atau kehamilan kembar ini sebenarnya bisa nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Kalau kita lihat di RPS ini ada di pertemuan ke-9 gitu ya. Nanti kita akan bahas di sana ya untuk lebih lengkapnya. Tapi pada prinsipnya untuk proses kehamilan ganda ini pasti terjadi pada saat tadi pembelahan. Ya, jadi pada saat tadi pembelahan itu terjadi beberapa hal ya yang bisa menyebabkan si janinnya menjadi 2, tadi bakal embrionya menjadi 2, atau mungkin pada awalnya memang terjadi dari 2 ovum dan ya terjadi dari 2 ovum. Ketika ada 2 ovum tentunya kan ada proses fertilisasi 2, ya kan? Atau itu kemungkinan pertama. Atau kemungkinan kedua adalah terjadi kelainan pada saat proses diferensiasi atau pada saat proses pembelahan ya. Pada proses pembelahan itu terjadi kelainan ya, jadi bakal embrionya menjadi 2 seperti itu, dan itu bisa tertanam di dalam satu rahim gitu ya. Oke, sepertinya untuk materi hari ini cukup ya, cukup sekian ya. Sebelumnya ini ada kuis ya, silakan masuk ke kuisis dan ini adalah kodenya ya. Ibu ingin melihat untuk pemahaman materi pada hari ini. Kita mulai ya. Yuk, silahkan, selamat mengerjakan. Yang dapat piala tadi ada 3 orang ya. Ada siapa coba? Inesa. Tepuk tangan buat Ines. Yang kedua adalah Yasmin. Yasmin. Ada Yasmin nggak? Kemudian yang ketiga adalah Cecil. Tepuk tangan. Oke, ya, terima kasih banyak ya untuk partisipasinya ya. Alhamdulillah ya di akhir sesi malah jadi seru ya karena dapat juara ya. Oke. Untuk perkuliahan hari ini cukup ya, cukup sampai di sini. Sampai ketemu nanti di pertemuan yang kedua adalah untuk tutorial masih dengan tema asuhan kebidanan kehamilan, terutama pada trimester 1 ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Demikian rekaman PDD UKT-PT saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.